Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Mutmainnah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya dari kelompok 5 pada mata kuliah Media Pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan membahas dua pembahasan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan media dan sumber belajar anak usia dini, dan yang kedua, mengidentifikasi pengembangan media pembelajaran anak usia dini. Baiklah, langsung saja kita membahas poin pertama, yaitu mengidentifikasi kebutuhan media dan sumber belajar untuk anak usia dini. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan media dan sumber belajar anak usia dini. Yaitu yang pertama, studi perkembangan anak usia dini. Penting untuk memahami tahap-tahap perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak usia dini. Melalui studi ini, kita dapat mengetahui kemampuan dan kebutuhan mereka dalam proses belajar. Yang kedua, observasi. Melakukan observasi langsung terhadap anak-anak usia dini dalam berbagai situasi pembelajaran, baik di rumah maupun di taman kanak-kanak. Studi perkembangan anak usia dini penting untuk memahami tahap-tahap perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak usia dini. Yang ketiga, konsultasi dengan ahli. Berdiskusi dengan ahli perkembangan anak, psikolog atau pendidik anak usia dini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang jenis-jenis media dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak pada usia ini. Yang keempat, feedback dari orang tua dan pendidik. Mendengarkan masukan dan pengalaman orang tua serta pendidik anak usia dini juga merupakan langkah penting. Mereka seringkali memiliki wawasan yang berharga tentang apa yang efektif dan menarik bagi anak-anak dalam proses pembelajaran. Yang kelima, melakukan penelitian tentang media pembelajaran anak usia dini. Dan yang keenam, mengamati respons anak terhadap media dan sumber belajar. Mengamati bagaimana anak-anak bereaksi terhadap berbagai jenis dan sumber belajar dapat memberikan petunjuk tentang keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, poin kedua, mengidentifikasi pengembangan media pembelajaran anak usia dini. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam pengembangan media pembelajaran anak usia dini. Di antaranya, yang pertama, analisis kebutuhan. Langkah awal dalam pengembangan media pembelajaran di PAUD adalah menganalisis kebutuhan anak-anak usia dini. Ini melibatkan pemahaman terhadap tahapan perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional mereka. Yang kedua, penilaian lingkungan pembelajaran. Penting untuk mengevaluasi lingkungan pembelajaran di PAUD, termasuk sarana dan prasarana yang tersedia. Penilaian ini membantu dalam menentukan jenis media pembelajaran yang dapat digunakan, serta teknologi yang dapat diakses oleh anak-anak dan pendidik. Yang ketiga, konsultasi dengan ahli. Berdiskusi dengan ahli pendidikan anak usia dini, psikolog, dan desainer instruksional dapat memberikan wawasan yang berharga tentang jenis-jenis media pembelajaran yang efektif. Yang keempat, penggunaan teknologi yang tepat. Dalam pengembangan media pembelajaran di PAUD, penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak usia dini. Yang kelima, integrasi dengan kurikulum. Media pembelajaran yang dikembangkan haruslah terintegrasi dengan kurikulum PAUD. Mereka harus mendukung tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan mencakup berbagai keterampilan yang relevan dengan perkembangan anak-anak pada usia dini. Dan yang keenam, yaitu uji coba dan evaluasi sebelum mengimplementasikan media pembelajaran. Penting untuk melakukan uji coba dan evaluasi terlebih dahulu. Ini dapat dilakukan melalui uji coba terbatas di lingkungan PAUD untuk mengevaluasi efektivitasnya dan mengidentifikasi perbaikan yang perlu diperlakukan sebelum diperkenalkan secara luas.
Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai identifikasi kebutuhan media dan sumber belajar untuk anak usia dini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bernilai positif untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.